Salam saudara, kita kembali mengikuti Abam, ini episode 920 ya. Pak Yehuda, yuk kita mulai. Baik Pak, yang pertama dari seorang pria usia 21 tahun kuliah. Shalom Bapak Rohaniku, Bapak Erastus Sabdono. Jujur saja saya diubahkan dengan pengajaran dari GSKI, yang mana saya mempunyai masa lalu sangat kelam. Bahkan kalau dari sudut pandang manusia, saya sudah tidak bisa diubahkan. Namun saya bersyukur ketemu Truth ID dan sudah 2 tahun saat saya mulai kuliah. Izinkan saya bertanya Pak terkait semakin berkembangnya pengetahuan saya tentang Tuhan dan saya terus merenungkan di dalam perjalanan hidup dari menit ke menit, detik ke detik, sehingga saya membangun waktu-waktu khusus dengan Tuhan. Semakin saya tahu bahwa jadi seorang Kristen itu tidaklah mudah seperti yang Bapak bilang, kalau kita harus mati sebelum mati, yang dimana tidak lagi hidup menurut daging ini. Tapi belakangan ini, mungkin 2 minggu lalu saya tidak tahu apa yang terjadi dengan diri saya. Seperti Tuhan tidak ada dan kalaupun saya berdoa, benar-benar tidak ada. Pertanyaan saya, bagaimana supaya saya bisa memulihkan atau membangun kembali hubungan saya dengan Tuhan yang saya sudah bangun berbulan-bulan dan tiba-tiba seperti ini. Saya menyadari tentu ini tidak mudah karena ini tidak lagi dalam ranah pengetahuan saja, tapi ini pengalaman saya dengan Tuhan. Mohon sarannya Bapak, terima kasih Tuhan memberkati Bapak dan semua tim pelayanannya serta keluarga. Doa saya semoga umur panjang terus dilimpahkan dan kalau boleh saya katakan semoga saya bertemu dengan Bapak di langit baru, bumi baru. Kita salut ya. Ya. Anak muda usia 21 tahun dengan kalimat-kalimat ini luar biasa loh. Ya. Biasanya anak-anak umur seperti ini tidak akan bisa bicara seperti ini. Bicara mengenai Tuhan, kerinduannya untuk berjalan dengan Tuhan, untuk bisa mati sebelum mati ya. Ketika kamu berdoa seakan-akan Tuhan tidak ada ya, itu masalahnya ya. Sebenarnya itu signal, isyarat. Yang pertama, ada kebiasaan yang Tuhan tidak kehendaki yang masih kamu lakukan. Dan kamu harus bertobat. Jika tidak, yang kedua, Tuhan mengajar kamu berdoa tidak dengan perasaan, tapi dengan iman. Jadi waktu kita berdoa, kita itu seringkali dengan perasaan. Kalau ada merinding-merinding, lalu rasa mau nangis, rasanya Tuhan hadir. Kalau tidak ada itu, rasanya Tuhan tidak ada. Itu situasional, doa seperti itu situasional. Kita harus yakin Allah itu ada. Jadi kita berkata, Bapa di sorga. Itu sudah tidak pakai perasaan, tapi pakai iman. Aku bicara kepada objek yang ada, yang hidup, yang mendengar. Itu maksudnya. Jadi 2 kemungkinan dan kamu bisa mulai belajar sekarang. Ketika kamu tidak ingin berdoa, berdoalah. Sehingga kamu bisa mengalahkan keadaan di mana kamu tidak ingin berdoa. Sama seperti ketika kamu tidak ingin olahraga, olahragalah. Paksa. Sampai irama olahraga itu kau miliki. Ketika kamu tidak ingin berdoa, berdoalah. Ini karena menyangkut dari kondisimu di mana kamu kan menjadi lemah. Aku doa kok Tuhan nggak seperti tidak ada, lalu nggak pengen berdoa. Berdoalah. Belajarlah untuk setia dalam kondisi di mana perasaanmu seakan-akan tidak ada Tuhan. Belajar mempercayai Dia, baru kamu akan menemukan nanti seperti ada pintu terbuka lalu cahaya masuk. Alami itu. Karena saya sudah mengalami. Oke, teruskan. Pertanyaan selanjutnya dari seorang pria usia 23 tahun belum menikah tinggal di Bekasi. Dear Pak Erastus, sebelumnya saya berterima kasih atas pelayanan Bapak dan tim yang sangat memberkati melalui media online. Saya sudah mengikuti pengajaran Bapak selama beberapa tahun belakangan. Saya ingin bertanya perihal necessity atau kemestian adanya organisasi pelayanan atau gereja sebagai bagian dari sistem kemasyarakatan. Dalam hal spiritualitas, apakah organisasi gereja merupakan perangkat yang wajib ada? Dan apakah Allah sendiri menginginkan agar anak-anaknya memahami pentingnya eksistensi gereja dalam tatanan masyarakat selama hidup? Sehingga kondisi ideal yang ingin dicapai dari pernyataan itu adalah terciptanya gereja-gereja atau lembaga pelayanan di berbagai tempat. Atau apakah sesungguhnya gereja atau lembaga pelayanan juga hanyalah salah satu unsur pendukung dalam kemasyarakatan agar terciptanya kestabilan masyarakat, just like anything else, seperti hal lainnya, seperti perusahaan, penyokong roda ekonomi, sekolah, kepolisian, dan lainnya.
Dan dalam hal ini, yang manakah jalan yang dikehendaki Allah sebagai pelayanan yang mesti dilakukan oleh anak-anaknya? Mohon jawabannya, Pak. Oke. Sebenarnya inti gereja itu persekutuan. Persekutuan orang percaya yang benar-benar masing-masing memiliki hubungan dengan Tuhan. Sehingga persekutuan itu menjadi seperti semacam organisme. Organisme itu sesuatu yang bergerak dan bertumbuh. Tetapi karena dosa manusia, karena kejahatan berkembang, akhirnya organisasi menjadi tujuan. Bukan organisme lagi, tapi organisasi karena manusia-manusianya bukan manusia-manusia yang telah lahir baru. Dan itu terjadi. Harus diketahui bahwa organisasi bisa menjadi kendaraan. Tetapi tidak segalanya. Sebab intinya bukan kendaraannya, tapi isinya, kontennya. Konten dari gereja itu adalah tempat di mana orang-orang percaya yang memiliki hubungan dengan Tuhan bersekutu. Itu kontennya. Dan jika persekutuan itu jumlahnya banyak, tentu membutuhkan perangkat manajemen. Dan itu tidak bisa dihindari. Tetapi jangan sampai manajemen melampaui esensi dari persekutuan itu, yaitu orang-orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Harus saya akui bahwa sulit hari ini menemukan gereja yang sempurna, karena kejahatan manusia yang bertambah-tambah. Tetapi di dalam pengakuan iman, ada kalimat aku percaya gereja yang am. Gereja yang am atau gereja yang umum itu artinya orang percaya sepanjang abad, segala tempat, dari berbagai denominasi. Itulah gereja yang am. Jadi gereja yang sesungguhnya itu manusianya. Bukan gedungnya, bukan organisasi, tapi manusianya. Gedung menjadi sarana kumpul, organisasi menjadi sarana pengaturan banyak orang, tapi intinya manusia yang punya hubungan dengan Tuhan. Sayang sekali hari ini banyak gereja menjadi tujuan, organisasi melampaui maksud organisasi itu diadakan. Nah, itu jawaban saya. Dan saya tidak berani bicara lebih panjang, nanti malah dibully orang lagi nih. Ngerti maksudnya ya? Kalau mau bicara padanya lebih baik tidak ada organisasi daripada ada organisasi malah tidak mengarahkan jemaat kepada hubungan dengan Tuhan. Itu. Sekarang akhirnya organisasi menjadi sarana orang cari uang, cari kehormatan. Itu sinode-sinode kan begitu. Udah itulah saya ngomong. Teruskan. Baik, Pak. Berikutnya dari seorang wanita usia 38 tahun, cerai hidup, tinggal di Manado. Shalom Pak Erastus, Bapak rohani kami. Saya menikah umur 22 tahun by accident. Itu pun saya menikah setelah anak saya lahir dan berumur 2 tahun. Tahun 2007 kami menikah, baru 4 bulan kemudian kami pisah sampai cerai. Karena selama 4 bulan suami saya sering buang tangan, sampai pada titik dia ingin membunuh saya dengan 4 tikaman pisau. Puji Tuhan tusukan pisau tidak sampai pada organ vital dan saya masih hidup sampai sekarang. Posisi anak kami laki-laki tidak tinggal bersama saya, tapi tinggal bersama keluarga suami saya. Kami sudah tidak mempermasalahkan tentang hak asuh anak kami, karena saat itu kami tidak berdaya. Tidak mau menambah masalah lagi antar keluarga, toh posisi rumah saya dengan rumah suami saya hanya bersebelahan dusun. Setidaknya kami masih bisa saling melihat. Itu saja buat kami karena beratnya masalah saya dalam keluarga saya waktu itu. Suami saya sifatnya pencemburu dan dia tidak suka kalau saya minta dia pergi bekerja mencari uang untuk kebutuhan, karena suami saya sudah terbiasa untuk apa saja pergi minta sama ibunya. Sampai-sampai pernah kasus uang di bank mamanya diambil secara bertahap sampai habis. Yang mana ternyata setiap kali dia keluar katanya mau kerja Gojek, dan uang yang dikasih ke saya yang katanya hasil Gojek ternyata uang yang diambil dari rekening ibunya. 2 tahun kemudian suami saya itu menikah dan sekarang sudah berkeluarga dan memiliki 2 orang anak. Bersamaan tahun dengan dia menikah, saya juga saat itu sedang proses untuk mencari pendamping hidup. Dan akhirnya saya gagal lagi ketika saya sudah terlanjur hamil 3 bulan. Saya baru tahu ternyata calon saya itu sudah mempunyai beberapa anak di Jakarta dan di tempat lain.
Saya hancur lagi, putus asa, hingga ingin menggugurkan kandungan. Tapi tidak saya lakukan karena ada satu nasihat teman yang sempat membuat saya kuat waktu itu. Dia berkata, jangan gugurkan anak itu, karena suatu saat nanti anak ini akan menjadi berkat yang akan membanggakanmu. Dan itu yang menguatkan saya. Sekarang anak saya yang kedua ini perempuan, sudah berumur 13 tahun, dan sebentar lagi akan masuk SMP. Pak Eras, saya sangat ingin sekali anak saya ini bertumbuh dalam lingkungan yang benar-benar mengenal Tuhan dari masa dia bersekolah. Dan saya sudah bertanya kepada anak saya, apa mau ikut bersekolah di Ecumenical Christian High School. Dan dia sangat mau. Mendekati kelulusan yang masih 5 bulan saja, anak saya sudah sering bertanya-tanya, nanti jadi kan, Mam, aku bersekolah di Ekumene. Ya. Terus? Karena saya mulai bertobat dan mengikuti pengajaran Pak Eras, baru mau 5 tahun yang jatuh bangunnya sudah sampai malu sendiri kalau mau diingat. Sebenarnya sudah banyak kejadian yang semakin mematangkan tujuan hidup saya untuk tidak usah menikah lagi, fokus saja pada pekerjaan, keluarga dan anak untuk dibawa ke langit baru, bumi baru seperti yang selalu Pak Eras sampaikan. Tetapi sekarang saya masih berjuang untuk ingin dikembalikan Bapa pada rancangannya yang semula. Saat ini saya berencana nanti ingin menyekolahkan anak saya ke Ecumenical Christian High School. Dan rencana selanjutnya jika anak saya sudah bersekolah di sana, saya akan pergi bekerja ke luar negeri sebagai TKW untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak saya, kebutuhan saya, juga keluarga besar saya. Menurut Bapak bagaimana tentang hal ini? Mohon saran dari Bapak. Terima kasih sebelumnya, Tuhan memberkati Bapak. Ya, yang penting dalam penerimaan siswa Ecumenical Christian High School, anak-anak memenuhi syarat. Syarat kelulusan, kemampuannya berbahasa Inggris, kemampuan pengetahuan sosial, karakternya. Ya. Karena juga karakter dilihat psikologi, karena kami punya psikolog yang juga menyeleksi siapa siswa yang masuk. Itu nggak masalah. Tetapi saya mau beritahu, kami sebenarnya sedang membangun SMA juga di Tomohon. Ini memang lagi terus membangun dan ada bermasalah ya. Ya mengenai apa? Ada bermasalah lah soal status tanah atau jalan masuk. Jadi ada kita punya tanah, jalan masuknya ditutup oleh penduduk, oleh satu keluarga, padahal itu jalan umum. Nah ini juga jadi masalah. Tapi nanti kita akan lihat, katanya sudah membuat persetujuan, udah pendekatan dengan keluarga tersebut, katanya sih sudah selesai. Supaya pembangunan SMA itu bisa berjalan dengan baik, yang akan menampung siswa-siswa sekaligus mungkin tinggal di asrama, diasramakan. Supaya kita bisa mendidik mereka lebih efektif dan lebih lengkap. Ya, oke, saya kira itu jawaban saya. Teruskan. Selanjutnya dari seorang pria usia 26 tahun, single tinggal di Sumatera Utara. Shalom Pak Pendeta, saya punya pergumulan yang sampai detik ini saya belum menemukan jawabannya, dan itu yang membuat hatiku hancur setiap saat. Saya tidak pernah habis pikir, saya punya pacar sejak 11 November 2021 sampai sekarang. Dulu dia pernah jujur kalau dia pernah berhubungan sama mantannya, namun saya sudah terlanjur cinta dan sayang sehingga saya menerima kekurangan dia dengan tulus. Sekitar beberapa bulan kami jalani, timbul permasalahan sehingga kami tidak komunikasi selama 3 bulan. Setelah 3 bulan kami mulai komunikasi kembali sampai kami memikirkan ke hal yang lebih serius lagi. Bahkan saya beranikan diri bertemu dengan orang tuanya. Waktu terlalu singkat, tiba-tiba saya dengar cerita dari teman saya sendiri bahwa pacar saya ini pernah pacaran sama pria, bahkan berhubungan layaknya suami istri pada saat kami putus komunikasi selama 3 bulan sebelumnya. Padahal dia sudah berusaha berbohong supaya saya tidak mengetahuinya. Saya menanyakan dia seakan saya sudah mengetahuinya. Pada saat itu juga dia membenarkan bahwa yang saya dengar itu benar-benar telah diperbuatnya. Saya sudah memikirkan meninggalkan dia, namun saya merasa kasihan. Ibarat logika dan pikiran saya berperang, namun belum ketahuan siapa yang menang dan kalah. Di saat itu pikiran saya sangat hancur sekali. Saya berpikir kalau saya menikahinya, saya malu apabila berpapasan dengan pria yang pernah bersetubuh dengannya. Saya mohon pencerahannya Pak Pendeta. Sudah dari berbagai sumber saya mencari jawaban dan akhirnya saya menemukan Bapak untuk mencurahkan keluh kesah saya. Terima kasih Pak Pendeta, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Kamu cinta ya terhadap wanita ini dan cintamu tulus. Tapi wanita ini sakit ya. Mestinya dalam waktu 3 bulan tidak hubungan itu dia tidak pacaran lagi.
dia sakit. Dia mungkin termasuk tipe wanita yang tidak bisa hidup sendiri. Maunya pacaran. Lagi pula mungkin libidonya kuat. Sehingga dia pacaran bukan hanya mau mengenal pria, karena juga mau mencari pelampiasan libido. Wanita ini mungkin mempersona atau memikat hatimu. Ada dua hal yang bisa terjadi. Yang pertama, ketika kamu sudah menikah, kamu akan menyesal. Ya, kamu tidak akan mudah melupakan apa yang sudah terjadi. Kecuali kamu dewasa sekali, fokusnya langit baru, bumi baru, sudah tidak memikirkan dunia ini, baru kamu sanggup melupakan. Tapi kalau tidak, kamu akan ingat. Yang kedua, kamu akan memiliki perasaan curiga, mudah curiga terhadap dia. Tapi yang ketiga paling mengerikan, dia bisa mengulangi hal yang sama. Jadi menurut saya dengan usia 26 ya, pria, jangan nikah dulu. Kamu salah kamu menikah umur 26. Tunggu paling cepat 2 tahun. Lihat perkembangan dia. Jangan pacaran tapi kenal saja. Jangan membuat hubungan badan lagi sama dia, nanti kamu terikat. Jadi kamu berteman aja dan buka cakrawala matamu, lensa matamu ke banyak orang. Jangan bodoh. Paham? Jangan bodoh. Kau masih muda. Udah itu aja, Pak Coy. Teruskan. Pertanyaan berikutnya dari seorang janda berusia 60 tahun. Shalom Pak Eras bersama tim. Saya jemaat salah satu GSKI di Bekasi. Saya ikut ibadah dari tahun 2005. Sudah 19 tahun saya mengikuti gereja Pak Eras dan menjadi jemaat Rehobot, Pak. Saya tetap setia sampai sekarang mengikuti kegiatan Bapak. Setiap hari doa pagi, doa malam, dan renungan. Saya ikuti semuanya, Pak. Pertanyaan saya punya keponakan yang sudah bersama saya dari kecil, tapi keponakan saya tidak beribadah di Rehobot. Keponakan saya ibadah di gereja Katolik. Keponakan saya punya pacar muslim, dia mau menikah dan diberkati secara Katolik dan di masjid. 2 kali pemberkatan. Apakah itu sah? Kalau diberkati 2 kali, apakah itu sah? Saya jadi pusing, Pak. Seringkali sudah saya nasihati, tapi anak ini tidak mau mendengar, maunya sesuai keinginannya sendiri. Keponakan saya sudah tidak punya orang tua lagi, jadi saya yang membesarkan anak ini. Saya harus bagaimana ya Pak? Mohon kasih pencerahannya Pak. Terima kasih Bapak Gembala Senior Erasus dan tim Abam yang sudah baca WhatsApp saya. Sehat selalu Pak dan mohon maaf kalau pertanyaan ini terlalu panjang. Tuhan Yesus memberkati. Tambahan keterangan ini. Keponakan ini sudah 32 tahun dan perempuan. Anak ini bilang bahwa agama masing-masing, apakah sah anak ini kalau agama masing-masing? Anak ini dari 9 tahun sudah ikut saya. Bagaimana untuk kasih pencerahan kepada keponakan saya ini Pak? Ini menyedihkan ya. Karena keponakan itu sudah disayang seperti anak ya. Soal sah tidaknya ya jelas sah. Dia bisa dapat pengesahan dari gereja Katolik, juga dari agama lain di KUA ya. Bisa saja. Tapi masalahnya ini konyol. Kok bisa loh pemberkatan di 2 rumah ibadah ini. Dan anak ini rasanya tidak tahu berterima kasih kepada ibu semangnya ya, yang sudah melayani, membesarkan walaupun bukan ibu kandung. Ini anak tak tahu berterima kasih. Pada waktu dia pacaran pasti si ibu sudah ingetin, jangan, tapi dasar tidak tahu budi atau kurang tahu budi baik. Kepada ibu saya sarankan jangan marah lagi karena sudah tingkat mau menikah. Ibu mendingan diam saja. Pemberkatan di gereja Katolik ibu hadir, tapi di rumah ibadah yang lain Anda nggak perlu hadir. Satu kali dia akan menyesal. Dia masih bisa mencari ibu. Jangan membuat permusuhan. Jangan marah lagi, tapi tunjukkan ketidaksetujuan Anda. Umur 32. Udah tua, ini ibu umur 60 tahun. Tapi ya sudah, jangan marah-marah, jangan kesal. Pemberkatan di gereja Katolik yuk hadir, tapi di rumah ibadah yang lain jangan hadir. Ya, saya kira itu nasihat saya. Suatu hari dia masih bisa balik.
Oke, tapi kalau Anda mau dengar saya nasihat lagi, jadilah berkat untuk suaminya ya, yang bisa menjadi orang percaya. Bawa dia ke Rehobot. Rehobot mengajarkan kebenaran yang membawa orang ke langit baru, bumi baru. Oke, teruskan. Pertanyaan selanjutnya dari seorang pria usia 22 tahun, belum menikah, tinggal di Surabaya. Ini panjang sekali loh. Oh iya, banyak sekali Pak. Nanti bisa dilayani pribadi atau dihubungi pribadi. Ya, baik. Panjang sekali. Ya. Oke, yuk. Saya teruskan Teruskan pertanyaan aja. selanjutnya dari seorang wanita usia 23 tahun, belum menikah. Shalom Pak Erastus, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Pak Eras karena sudah memberikan khotbah-khotbah di Truth ID yang menguatkan saya. Saya sudah mengikuti ajaran Bapak sejak SMA kelas 3 hingga sekarang. Sekarang ini sudah mulai mengikuti doa pagi bersama orang tua setiap hari, walaupun terkadang masih suka bolong-bolong dan ikut cuma 30 menit saja, karena saya tidak kuat ikut penyembahan sampai 1 jam. Sebelumnya saya pernah bercerita kalau saya orangnya sering berpikir negatif dan sering merasakan cemas. Tapi semenjak ikut doa pagi, perasaan itu perlahan-lahan menjadi hilang. Kalau saya ada sehari atau 2 hari bolong, biasanya perasaan itu muncul lagi. Jadi saya mulai merasa doa pagi ini seperti kebutuhan buat saya, supaya perasaan negatif atau perasaan cemasnya tidak muncul lagi. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Eras sudah menyediakan program doa pagi ini. Untuk pertanyaan saya, sebenarnya saya selalu mengingat ajaran Bapak, kalau kita jangan terikat akan dunia dan semua keinginan duniawi, agar kita bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan. Tapi Pak, saya punya hobi menulis cerita novel dan buat animasi. Dan saya juga punya keinginan karya yang saya buat dapat dinikmati oleh semua orang. Terkadang saya juga menyelipkan sedikit makna yang mungkin bisa diambil dan dijadikan penyemangat untuk banyak orang. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah untuk mengikut Tuhan dan berkenan di hadapannya, saya harus meninggalkan semua hobi dan keinginan saya itu, walaupun tujuannya baik? Ya. Jadi hobi itu bukan berarti salah. Kalau hobi itu Tuhan tidak ikut menikmatinya, itu yang salah. Ya. Apalagi kalau hobi ini bisa membuat kamu dapat uang atau bisa mengabdi kepada Tuhan atau memberkati orang lain, ya tidak salah. Oke, terus. Ya. Jadi bagaimana Pak? iya, bagaimana tadi menurut Bapak? Mohon bantuannya karena saya juga masih bingung, takutnya salah tangkap ajaran Bapak. Maaf Pak kalau saya orangnya bawel atau banyak nanya, sebenarnya saya masih punya banyak cerita dan pertanyaan juga, tapi sementara pertanyaan saya ini dulu. Terima kasih. Bagus. Sebenarnya bakat kamu membuat novel dan animasi itu bagus. Dulu waktu saya masih muda juga pengen bercita-cita menjadi penulis novel loh. Ya. Ya. Makanya sekarang saya tulis buku banyak kan. Buku saya hampir 300 lebih ya. Sudah lebih. Dan kalau saya nulis saya nggak pernah pakai konsep. Saya langsung. Bagus kalau kau bisa bikin novel dan di dalam novel itu banyak pelajaran yang berguna untuk orang dengar. Sisipkan nasihat-nasihat yang baik. Firman Tuhan yang dibungkus dengan kata-kata yang bagus. Animasi juga ya. Oh animasi apa lagi. Di tengah-tengah dunia gelap yang animasi-animasi tidak memberkati, buat animasi yang menjadi berkat. Hobi itu tidak salah kalau Tuhan ikut menikmatinya. Dan hobi itu benar-benar juga berguna untuk sesama. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang wanita berusia 42 tahun menikah tinggal di Kalimantan. Shalom Bapak Rohaniku, saya mau bertanya bagaimana cara supaya kita hidup tidak memberhalakan pasangan hidup. Saya sudah berusaha untuk melepaskan apapun atau siapapun di dunia ini agar tidak jadi berhala dalam hidup saya. Tapi kok semakin kuat rasanya pikiran saya mengarah pada hal-hal negatif yang membuat saya kepikiran terus. Saya sudah ikuti doa pagi walaupun tidak sampai selesai karena harus bekerja. Ikuti semua program dari Truth ID. Tapi kenapa kok rasanya monster dalam diri saya tidak mati-mati? Apa yang harus saya lakukan Pak? Mohon doanya, terima kasih karena berkenan menjawab pertanyaan saya yang masih seputar kebahagiaan dunia. Mohon maaf Pak. Ya. Sebenarnya masalahnya belum jelas ya. Memberhalakan suami yang bagaimana ya. Iya. Pasangan hidup ya. Saya percaya bahwa kamu akan dibimbing Roh Kudus. Kamu tanya kepada Roh Kudus. Bagaimana memperlakukan suami. Mengasihi suami dengan cinta yang tulus dan membuat ikatan batin dengan suami itu bukan suatu yang salah loh. Ya. Jangan nanti malah kamu tidak mencintai suami gara-gara kamu takut memberhalakan. Justru cinta kasih kepada suami itu harus tulus dan menjadi ikatan. Tapi tidak melampaui cinta kasihmu kepada Tuhan.
Di sini Roh Kudus yang bisa pimpin. Ya, jadi tidak salah lo mencintai suami dan merindukan bersama suami, itu nggak salah. Kalau merindukan bersama orang lain yang salah, ya kan? Oke, saya kira itu saja jawaban saya. Ya. Tapi kalau kau punya soal monster tadi, monster yang mana, biar Tuhan yang beri petunjuk kamu. Oke, satu lagi. Ya, pertanyaan dari seorang wanita usia 40 tahun, menikah, memiliki 1 orang anak, tinggal di Jakarta. Shalom Pak, saya ingin tanya, prinsip Bapak kan 3D, diam, diam, diam. Saya mencoba mengikutinya, tapi saya takut ini seperti memendam rasa kecewa, marah, sedih. Dalam kurung memendam emosi yang tidak tersalurkan, dan suatu saat nantinya akan meledak. Bagaimana caranya supaya kita bisa bertindak diam yang benar? Bagaimana caranya kita bisa menyalurkan emosi kita? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Iya, mesti dijelaskan 3D itu. Saya pernah mengatakan, nah kita ledakkan di dalam diri. Jadi diam tapi kita ledakkan dalam diri kita, di dalam diri kita. Itu namanya penyangkalan diri. Jadi kamu harus memiliki hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan akan membuat kamu bisa menetralisir kemarahan dendam itu lalu meledak dalam diri kita. Mengampuni itu jadi nikmat. Jadi kalau kita dijahati orang lalu kita bisa mengampuni, ada kenikmatan. Bukan tersimpanlah jadi meledak, bukan. Makanya harus disertai doa pribadi, mendengarkan firman, lalu itulah yang membuat kamu bisa bertumbuh dewasa. Oke, cukup ya. Kita akan ketemu di episode 921. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.